Baik, pada surah Al-A'raf ayat 37, 38, 39. Ayat-ayatnya telah kita baca bersama tadi. Ada hal-hal yang perlu kita dalami, kita perjelas terkait dengan status atau kedudukan orang-orang yang beriman, orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat ya. Di dunia sepertinya tidak ada beda antara orang kafir dan orang yang beriman, orang mukmin itu. Namun hal ini tidak seperti itu. Ketika wafat pun berbeda. Ada satu kitab judulnya, tadi ada kalimat ketika datang Rasul kami. Rasul itu ada dua pemahaman. Rusulun itu jamaknya Rasul. Rasul jamaknya Rusulun, artinya para utusan Allah. Bisa nabi, bisa mursalin, bisa juga para malaikat ya. Ketika datang utusan-utusan kami, yatafawnahum, mewafatkan orang-orang kafir itu ya. Jadi orang-orang kafir itu ketika diwafatkan oleh Allah SWT lewat malakul maut ya. Malakul maut, malak itu satu kata, artinya malaikat. Malakun atau malakun, jamaknya malaikatun atau malaikun, itu bentuk plural, bentuk jamak. Jadi ada satu riwayat, jadi Nabi Muhammad SAW itu suatu saat pernah dapat bocoran dari malakul maut. Karena Nabi kita ini bisa kontak ya dengan para malaikat, termasuk malaikat yang sering datang kepada Nabi itu malaikat Jibril alaihissalam, selaku malaikat yang membawakan wahyu Allah kepada para nabi, kepada para rasul. Sampai-sampai Rasulullah itu menyebut Jibril itu sodiqi wa jalisi. Jibril itu sahabatku dan teman dekatku. Tapi Nabi Muhammad juga bisa kontak dengan para malaikat yang lain, termasuk malakul maut. Balaghani, ini sebuah riwayat, balaghani anna malakal maut ya, idza qabada ruhal mu'min ya, fi hayratin bayda wa miskin adfar. Jadi ketika malakul maut mencabut roh orang mukmin ya, orang mukmin ya, di tangan malaikat itu ada sarirah, sarirah bayda itu sutra putih yang didatangkan dari surga, dan misik adfar, dan minyak wangi yang semerbak waunya ya. Jadi itu sarirah bayda itu sutra putih disemprot, diperciki dengan minyak harum. Karena itu begini, kalau kita melihat seseorang yang wafat diantar ke tempat istirahat terakhir, pemakaman, itu yang dikubur adalah jasad kasar. Roh dan jasadnya lepas ya. Jasad kasarnya dimakamkan di pemakaman umum. Sedangkan rohnya kemana? Roh orang yang beriman tuh langsung naik ya. Ada yang langsung ke Jannatun Naim. Ada yang terganjal di pintu surga. Makanya sahabat Bilal bin Rabah waktu sakit keras itu dia sedih sekali. Lalu istri mengatakan, dia mengatakan istri, "Kuni ya Farid, jangan bersedih hati wahai istriku. Kalau aku meninggal saat ini, maka rohku langsung bertemu dengan roh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatun Naim." Kemudian roh itu harum, Pak. Orang muslim, orang beriman itu harum ya. Karena itu tadi diperciki oleh minyak harum dan dibungkus, dibawa langsung menuju Jannatun Naim. Kemudian roh orang kafir sebaliknya ya. Kalau orang kafir ya, namalakal maut idza qabada ruhal kafir itu hariratun sauda ya, fi hariratin sauda ya. Jadi ada bukan hair apa namanya, fi khirqatin sauda. Khirqah itu kain-kain perca, kain-kain bekas yang dibakar dulu, fi fakhar min nar, dalam tembikar. Jadi kain perca yang bekas-bekas jahitan itu
dibakar dulu sehingga berbau tidak sedap ya. Makanya asyadun natinan minal jifah, yang lebih busuk daripada bangkai. Jadi beda Pak, statusnya beda. Rohnya orang mukmin dengan orang kafir beda. Orang-orang mukmin itu, makanya hamba Allah yang beriman, bertakwa, beramal ditinggikan derajatnya insyaallah ya. Bisa bertemu dengan rohnya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Tapi sebabnya orang kafir itu disimpan di dalam ayat lain min sijin, di lapis bumi yang paling bawah dan panas itu. Makanya roh itu rohnya berbeda, apalagi di akhirat. Tadi ada istilah orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan para nabinya, mendustakan kitab suci, termasuk mendustakan Al-Quran. Itu muswaddah wujuhu, berwajah hitam wajahnya pada hari kiamat. Makanya wajah itu ada wajah yang berseri-seri ya, putih berseri, ada yang berwajah hitam. Satu di antaranya orang yang berwajah hitam adalah orang yang tarikus shalah. Gini, awaluman iswadda wujuh yaumal kiamat tarikus shalah. Orang yang pertama kali berwajah hitam pada hari kiamat adalah yang meninggalkan sholat. Sampai Rasul berdoa, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan jadikan kami asyaqi wal mahrum. Masyaqi wal mahrum ya Rasul. Apa yang maksud asyaqi wal mahrum? Rasulullah menyebut yaitu orang yang celaka dan bernasib celaka. Siapa itu? Tarikus sholah ya, orang yang tidak sholat. Maka itu sholat ini harus kita jaga, karena sholat ini mengatrol semua amal-amal kebajikan ya, seperti itu. Jadi tadi ada istilah orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilahnya jannah itu naik ke atas. Kalau daroka itu turun. Innal kafir fid darkil asfali minan nar. Orang yang orang kafirin ini, kafir, musyrikin, munafikin itu kan terancam, derajatnya rendah. Makanya ada doa ini bagus. Allah kalau biasanya orang-orang dahulu yang soleh itu kalau berwudu ada doa. Jadikanlah wajah kami yang memancarkan cahaya pada hari kiamat ya. Seperti wajahnya orang yang beriman, bertakwa, bukan wajah orang-orang kafirin ya. Karena orang kafir itu jelas berwajah hitam pada hari kiamat. Maka itu nikmat besar dalam Islam. Pertama, nikmat iman dan Islam. Kedua, nikmat sehat. Makanya Rasul mengingatkan sallallahu alaihi wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Mintalah kamu pertama ampunan, maghfirah dari Allah. Kedua, nikmat sehat. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dari iman dan Islam. Setelah itu adalah sehat. Jadi sehat ini nikmat kedua setelah iman dan Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.